Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku seiman dan seakhirat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas hadis yang ke-39 yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga. Sebelumnya juga kami informasikan insyaallah setelah pengajian kita akan berkunjung bertakziah ke rumah duka almarhum Bapak Muhammad yang di Blok Sawah, yang beliau salah satu daripada jamaah tetap kita juga di masjid ini. Mungkin nanti akan diedarkan sedikit apa yang bisa kita bawa oleh petugas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Muaz bin Jabal bertanya, an Muaz radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni 'anil nar. Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku daripada neraka. Ini adalah semua yang kita inginkan. Qal laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun liman yassarahu Allahu alaihi. Nabi berkata bahwa laqad sa'alta an 'azim, engkau telah menanyakan tentang hal yang sangat besar sekali, ya. Dan sesungguhnya hal itu akan mudah bagi siapa yang Allah permudahkan ke atasnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, Nabi menjelaskan, engkau menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mendirikan salat, wa tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu ramadan, wa tahujjul bait. Engkau melaksanakan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjul bait. Kemudian engkau berhaji ke Baitullah. Nabi jelaskan perkara hal yang memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkannya daripada api neraka. Pertama sekali adalah jauh daripada syirik, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama sekali. Syarat seseorang boleh masuk ke dalam syurga itu adalah imannya. Orang yang tidak punya iman, tidak punya tauhid, itu tidak cukup tidak akan masuk ke dalam syurga karena syarat dasarnya tidak ada. Kalau bahasa kita harus warga negara dulu, dapat KTP dulu. Ini belum dapat KTP lagi, ya. Belum. Kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid, tidak akan masuk dia ke dalam syurga sama sekali. Jadi kalau sudah ada iman, sudah pasti masuk ke dalam syurga. Itu syarat dasar masuk seseorang ke dalam syurga. Setelah menjadi mukmin, dia kemudian boleh jadi zalim, boleh jadi jahat, ya, boleh jadi dia segala sesuatu, tapi dia mukmin. Kok bisa? Nah, bisa saja ada seperti itu. Jadi dia bisa masuk ke dalam syurga, dia akan transit dulu ke dalam neraka, mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya, lalu kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Nah, tapi kalau tidak ada iman, bukan seorang mukmin, tidak mengucapkan dua kalimat syahadah dengan sebenarnya, dengan seikhlasnya karena Allah,
tanpa ada paksaan, ya. Kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak beriman, sama sekali tidak ada jatah dalam syurga. Nah, itulah pentingnya kunci daripada dua kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya, tanpa ada maksud selain hanya memang betul-betul mengikrarkan, mengagungkan dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Setelah itu sudah ada pondasi awal. Lanjut setelah itu adalah melaksanakan 5 rukun Islam. Ya, termasuk adalah menunaikan solat atau mendirikan solat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan selanjutnya adalah berhaji ke Baitullah. Itu rukun Islam. Setelah beriman, laksanakan dalam kehidupan rukun Islam. Nah, jadi Nabi letakkan itu jalan step by step, langkah demi langkah untuk seseorang dalam hidupnya masuk ke dalam syurga nantinya insya-Allah dan jauh daripada neraka. Lalu Nabi sebutkan, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Lalu kalau begitu Ustaz, sudah kita laksanakan itu semua, kita akan masuk ke dalam syurga. Itu adalah pondasi dasar awal. Kalau itu kita laksanakan, ada harapan syurga bagi kita. Kalau itu enggak kita laksanakan, nah ini dia, tidak ada harapan syurga untuk kita. Lalu setelah itu Nabi tunjukkan, mau tidak aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ini amalan-amalan yang kita laksanakan, ya, supaya memperjauh transit kita dalam neraka. Nah, jangan sampai kita ya ada jatah di dalam surga tapi transit dulu. Kita tidak mau. Kita mau sama sekali tidak transit ke dalam neraka. Gimana caranya? Nabi sebutkan abwabul khair. Sekarang Nabi tunjukkan ada pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi, yang itu hari-hari kita laksanakan setelah yang awal ini kita laksanakan. Apa itu kata Nabi? Yaitu as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lalu Nabi sebutkan, adapun pintu-pintu kebaikan itu adalah as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Nabi sebutkan puasa itu perisai. Puasa perisai. Tapi Nabi tadi sudah sebutkan bahwa puasa bulan Ramadan. Sekarang Nabi sebutkan ya, tingkatan yang ketiga, puasa itu perisai. Apakah sama puasa tadi dengan puasa ini? Enggak. Puasa yang pertama Nabi sebutkan adalah puasa bulan Ramadan, itu puasa wajib. Sedangkan ini adalah puasa sunnah. Abwabul khair, pintu-pintu pintu-pintu kebaikan. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib itu memang mau tidak mau harus kita laksanakan, kewajiban dasar. Setelah itu masuk puasa sunnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai daripada, atau bahasanya yang membentengi, yang melindungi kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita laksanakan puasa sunnah, baik Senin Kamis, begitu juga mungkin ada yang puasa tiga hari dalam satu bulan, atau mungkin puasa selang-seling setiap hari seperti puasa Daud. Nah, puasa sunnah ini adalah perisai dari apa? Daripada maksiat, daripada nafsu kita sendiri. Bahkan secara kesehatan juga, yang namanya puasa sunnah itu juga melindungi diri daripada melindungi diri dari khanduri. Ya, melindungi diri dari khanduri.
Mananya apa? Memang harus berlindung ya. Ya, kadang kenduri ini kan sumber kolesterol, sumber penyakit banyak juga. Kadang kalau banyak dimakan, kalau nggak makan ya nggak akan masalah. Tapi kalau sudah di situ menunya sudah pasti itu, mulai dari rendang, kuah rebus, kuah belangang, itu yang namanya kenduri kan SOP-nya seperti itu. Kalau nggak seperti itu bukan kenduri namanya. Kalau menunya menu biasa, menyahan apa yang puji kauri, kemudian beralih urang ya. Jadi kauri mestilah yang wah ya. Jadi dengan itu setidaknya dengan ada puasa Senin Kamis menetralkan kondisi kita. Kalaupun enggak itu boleh makan sebelum ini pajuh mangan, tapi dua uronya entahnya menetralkan kembali tubuh kita. Kalau ada kolesterol, asam urat semua itu mungkin dalam 2 hari itu dibakar semua. Besok makan lagi. Nah, begitu. Paling kurang itu jadi perisai ya. Pelindung secara kesehatan. Nah, kemudian kata para ulama dalam penjelasan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali di sini, Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, asyamu junnah malam yakhriqha. Puasa sunnah itu atau puasa secara umum itu akan menjadi perisai ya, akan menjadi pelindung bagi kita selama kita tidak merobeknya, selama kita tidak mengoyaknya ya. Qauluhu malam yakhriqa, apa makna puasa menjadi pelindung kalau kita tidak merusaknya, yaitu yakni bil kalam sayyi wa nahwu, walidha hadis Abu Hurairah, asyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal ya. Jadi selama tidak dirusak, selama tidak dikoyak, dia akan menjadi pelindung. Seperti apa memangnya seorang itu merusaknya? Merusaknya dengan bil kalami sayyi, dengan perkataan kotor, dengan dia menghardik orang lain, dengan dia berbuat fasik. Seseorang yang menipu, berbuat fasik, kemudian mencela orang lain, itu adalah perbuatan. Kalau orang berpuasa, dia telah mengoyak puasanya. Kalau dia sudah mengoyak puasanya, merusak, dia tidak jadi pelindung lagi. Nah, jadi dia akan menjadi pelindung apabila dia tidak dirusak. Nah, qala ba'du salaf, al-ghibatu takhriqul siyam wal istighfar yarka'uh faman istata'a minkum alla ya'ti bisawmin mukhriqin falyaf'al ya. Jadi ghibah itu ya, takhriqus siyam, ghibah itu akan mengoyak puasa. Ghibah menyebutkan kejelekan saudara kita bukan di depan dia, tanpa diketahui ya, oleh yang kita sebutkan itu. Kalau dia tahu, dia akan marah. Nah, lalu wal istighfar yarka'uh, sedangkan istighfar, mengucapkan astaghfirullah, itu akan kalau dikoyak lawannya apa? Akan menempelkan kembali atau memperbaiki kembali. Jadi mengucapkan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita dari kejauhan atau bukan di depan dia, yang kalau dia tahu dia akan marah, itu ghibah namanya. Kalau masa kita berpuasa kita mengucapkan, menyebutkan yang seperti itu kepada saudara kita, itu puasa kita sudah terkoyak, tidak akan menjadi perisai lagi. Tapi kalau kita beristighfar, maka akan memperbaiki kembali ya yang terkoyak tadi. Nah, begitu kata para salafus saleh. Faman istata'a minkum alla ya'ti bisawmin mukhriqin falyaf'al, maka usahakanlah jangan pernah kalian mengoyak puasa kalian, kata para salafus saleh ya. Qala Ibnul Munkadir, as-shaimu idza ightaba kharaq wa idza istaghfara raqa. Jadi orang yang berpuasa apabila dia melakukan ghibah, dia telah merobeknya. Apabila dia mengucapkan istighfar, maka dia memperbaikinya ya. Demikian asyamu junnah.
Jadi Nabi sebutkan ini adalah puasa sunnah. Puasa, jadi seseorang yang berpuasa sunnah, dia perbanyak puasa sunnah selain daripada puasa wajib bulan Ramadan, itu adalah upaya melindungi diri kita daripada maksiat, daripada dosa, ya, melindungi dan menjaga iman kita, ya. Juga secara kesehatan itu baik. Jadi perbanyaklah puasa ini, puasa sunnah dalam hidup kita demi melindungi diri kita dari perbuatan maksiat, ya. Itu kata Nabi. Itu perbanyak puasa sunnah, tapi jangan tinggalkan puasa wajib, karena ini tidak akan diterima oleh Allah sebelum yang wajib itu laksanakan. Ini langkah yang ketiga, ya. Pertama iman dulu, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu pondasi dasar. Tanpa ada itu, setelah itu tidak berlaku. Setelah ada iman sebagai pondasi, tegakkan kemudian tiang rukun Islam. Sudah ada tiang, baru kemudian buat lantai, buat yang lain. Apa itu? Ini dia yang ketiga, puasa sunnah. Jadi jangan kejar puasa sunnah, puasa wajib tidak dilakukan, tidak. Dia harus buat puasa wajib dulu. Lantainya harus ada tiang dulu, baru kemudian buat lantai. Ya, ibaratkan orang buat rumah Aceh, ya. Kalau enggak ada tameh, ya mana mungkin dia bisa buat lantai. Pikir kepada sini ana penanji papan, meletakkan papan untuk lantai misalkan, ya. Perbanyak puasa sunnah. Kemudian as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah itu akan memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita perbanyak sedekah itu akan memadamkan kesalahan kita seperti air memadamkan api. Ini berbeda dengan zakat. Zakat rukun Islam yang wajib sudah ini. Yang Nabi sebutkan sekarang adalah bukan zakat tapi sedekah sunnah. Sedekah sunnah berarti akan diterima oleh Allah setelah zakat yang wajib. Jangan perbanyak sedekah, zakat yang wajib enggak dilakukan. Itu orang buat atap tapi tidak ada tiang. Sedekah sunnah kita diterima oleh Allah setelah yang wajib kita laksanakan, zakat. Zakat yang wajib, kalau ada kewajiban zakat pada kita, ya, maka tunaikan kewajiban zakat, setelah itu perbanyak sedekah. Baru namanya itu masuk amalan sunnah. Gimana kita perbanyak amalan sunnah? Yang wajib tidak ada. Makanya ini adalah mengurutkan kembali pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Pertama iman, mau masuk ke dalam syurga jauh daripada api neraka, iman dengan sebenarnya, tidak ada syirik sekalipun. Setelah itu adalah jaga baik-baik, itu adalah amal yang merupakan rukun Islam. Setelah itu silakan perbanyak yang sunnah. Jadi sunnah itu setelah kewajiban. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kewajiban baru sunnah. Nah, orang yang memperbanyak sunnah tapi tidak melakukan kewajiban, yang kamu pulau ule ya bahasa orang Aceh. Ya, ibaratkan meletakkan kuda di belakang gerobak, bukan gerobak di belakang kuda. Ya, salah. Ya, perbanyaklah amalan sunnah setelah yang wajib. Nah, selanjutnya kata para ulama dalam hal ini tentang masalah sedekah itu, ada para ulama yang membuat kesimpulan daripada hadis Nabi ini bahwa sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air yang memadamkan api. Dari sini disebutkan sebaik-baik sedekah sunnah kita itu apa? Memberikan air. Memberikan air minum kepada siapa saja, walaupun binatang sekalipun, ya. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan air minum.
Karena Nabi sebutkan sedekah itu seperti air yang memadamkan api. Berarti sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah air, berikan air minum. Nah, ini banyak banyak diamalkan juga di negeri Arab. Kalau kita di sini buat air minum, ya berbagai macam bentuk. Boleh jadi kita menggali sumur. Sumur yang kita gali itu, kemudian setiap saat orang minum air dari tempat itu. Maka itu sebaik-baik sedekah kita. Kalau ada orang yang ingin membuat sumur, baik kalau saat ini ada program buat sumur di daerah-daerah yang baik di luar negeri, di Gaza misalkan, mereka kesulitan sekali sumber air, maka harus buat sumur bor yang sangat dalam sekali, ya. Ada wakaf-wakaf seperti itu, silahkan, ya. Kemudian membuat sumur di negeri kita juga, itu adalah diantara sedekah-sedekah jariah yang perlu juga untuk kita kejar, yang seperti itu. Atau hari-hari kita, ya, berikan air minum. Kita juga di masjid ada program kita berikan air minum kepada siapa? Kepada para jamaah yang masuk ke masjid, minum dulu sebelum solat biar lega dulu. Silahkan ambil itu, kejar itu, ya. Booking bahkan kalau bisa, setahun ini saya yang akan memberikan air minum, silahkan, ya. Silakan, itu sebaik-baik juga sedekah kita, ya. Wassalatul rajuli min jawfil lail. Kemudian yang ketiga adalah yang akan menghapus kesalahan dan juga akan melindungi kita. Kata Nabi apa? Solat seseorang di tengah malam, ya. Solat seseorang di tengah malam. Hal yang ketiga, solat seseorang di tengah malam. Ini kembali lagi lihat, ini adalah solat, bukan solat wajib, tapi solat sunnah. Solat wajib sudah disebutkan oleh Nabi dalam rukun Islam. Ini sekarang adalah solat jawfil lail, solat tengah malam. Itu solat tengah malam, tidak ada yang wajib di situ. Yang wajib itu bukan tengah malam, ya. Yang wajib bukan tengah malam, tapi di waktu-waktu kita semuanya tidak sedang tidur, ya. Semua dalam kondisi kita fresh, ya. Dalam kondisi kita terjaga, ya. Waktu subuh seperti ini, kemudian waktu zuhur sedang aktif-aktifnya kita, kemudian waktu asar, maghrib dan isya. Itu adalah semua waktu wajib. Yang waktu sunnah ini adalah di tengah malam. Nah, kembali lagi bahwa ini adalah puasa solat sunnah, ya. Di sini kita lihat beberapa yang disebutkan oleh para ulama tentang solat di tengah malam tersebut. Zakara afdal awqati tahajjud bil laili huwa jawfil lail, wa kharaja Tirmizi, ya, wan Nasa'i, ya, min hadisin Abi Umamah qala qila ya Rasulullah ayu du'ain asma qala jawful lail wa duburus salawatil maktubah, ya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Rasulullah menjawab, yaitu di tengah malam. Kemudian di akhir daripada solat-solat yang wajib. Itu doa yang paling didengar oleh Allah, tengah malam dan akhir solat yang wajib. Jadi kita sebelum salam sematkan doa di situ, ya. Sebelum salam ada doa yang kita doakan, itu paling didengar oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sering dalam permasalahan ini yang menanyakan bahwa solat tengah malam itu apakah harus tidur dulu atau seperti apa, Ustaz? Harus tidur baru kemudian dianggap ada solat sunnah, atau kalau seandainya saya tidak tidur, saya bolehkah solat di tengah malam? Kita lihat, ya, Nabi menyebutkan bahwa ini adalah solat di tengah malam. Salatul rajuli fi jawfil lail. Solat tengah malam itu masuk beberapa macam.
Yadkhul fihi man nama thumma qama min naumihi bil laili litahajjud. Masuk dalam permasalahan ini, fayashmulu dzalika kullu man taraka an-naum bil laili li dzikrillah wa du'aih. Masuk dalam solat yang sunnah ini yang di tengah malam adalah orang yang meninggalkan tidur pada malam hari untuk mengingat Allah dan berdoa. Orang yang enggak tidur sama sekali hanya untuk mengingat Allah dan berdoa kepada Allah, masuk juga dia laksanakan solat ini. Dia dapat solat ini, silakan, walau tidak tidur. Ya, memang sengaja dia malam tidak tidur hanya untuk mengingat Allah misalkan, ya dia dapat solat jawful lail. Kemudian fayadkhul fihi man shalla bainal isya'aini wa man intadhara shalah al-isya' falam yanam hatta yusalliha la siyama ma hajati ila an-naum. Misalkan juga ada orang yang menunggu solat isya, ya, dia misalkan solat isya di tengah malam, bahkan sudah lewat tengah malam, dia baru laksanakan solat isya, masuk juga dalam orang yang melaksanakan solat tengah malam ini. Kemudian wa mujahadatun nafsi ala tarki li ada'il faridah, wa qad qala an-nabi liman intadara salat al-isya innakum lan tazalu fi shalah man tadartum as-shalah. Pernah kejadian pada masa Nabi terlambat keluar salat isya. Para sahabat menunggu Nabi salat isya sampai tengah malam. Jadi setelah salat maghrib, para sahabat biasa duduk di masjid menunggu Nabi salat. Ternyata Nabi untuk iqamat solat sudah azan, nunggu qamat, tunggu Nabi keluar dari rumah beliau. Tapi Nabi tidak keluar sampai tengah malam. Para sahabat tunggu terus, tunggu Nabi, ya. Lalu akhirnya tengah malam Nabi baru keluar. Ya, untuk salat isya bersama dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innakum lan tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Kalian dianggap berada dalam solat selama kalian terus menunggu solat. Jadi dari tadi setelah maghrib menunggu solat isya sampai tengah malam, kata Nabi, selama kalian menunggu solat, kalian dalam kondisi sedang solat, dianggap sedang solat. Ya, jadi selama nunggu solat, misalkan dari maghrib sampai isya kita nunggu setengah jam, 45 menit, itu seperti kita melaksanakan solat juga selama 45 menit. Solat sunnah tapi solat sunnah. Nah, ini adalah satu pelajaran daripada Nabi kepada para sahabat, bahwa menunggu solat itu dianggap adalah solat itu sendiri. Tidak ada sia-sia menunggu solat, tidak. Apakah Nabi setiap malam buat seperti itu? Tidak. Ini bentuk pelajaran Nabi kepada para sahabat. Lama mereka menunggu, ya. Nabi keluar untuk solat sampai tengah malam baru keluar. Nabi katakan, selama kalian menunggu, maka sama juga kalian seperti melaksanakan solat itu sendiri. Nah, jadi orang yang menunggu solat misalkan seperti ini sampai tengah malam untuk solat wajib, dia dianggap sedang melaksanakan solat sunnah terus sampai tengah malam. Masuk juga, ya. Wa yadkhul fihi man nama thumma qama min naumihi bil laili litahajjud. Maka masuk juga orang yang solat tengah malam itu adalah siapa yang tidur duluan kemudian bangun dari tidurnya untuk melaksanakan solat, dan inilah disebutkan solat tahajud. Ya, solat tahajud itu adalah solat yang orang tidur dulu baru kemudian tinggalkan tidur untuk solat. Itu nama khusus tahajud. Kalau tidak tidur gimana? Makanya ada yang sering tanya, Ustaz, kalau saya tidak tidur kiban lun menjaga malam. Memang karena saya sebagai petugas keamanan, saya tidak boleh tidur. Bolehkah saya solat tahajud? Nah, ini sudah terjawab. Ya, dia disuruh Nabi adalah solat tengah malam. Ya.
Bagaimana cara kita melaksanakan solat tengah malam terserah kita. Mau nggak mau tidur jaga terus, silakan solat. Ya. Atau sambil menunggu solat yang wajib, ya. Seperti tadi kasus yang nomor 2, dianggap orang yang solat wajib di tengah malam, dia melaksanakan solat tengah malam, ya. Atau orang yang tidur dulu, model yang nomor 3, baru kemudian dia laksanakan, tinggalkan tidur, laksanakan solat. Dia dalam kondisi ini, ya, melaksanakan solat tengah malam. Nah, solat ini nama khusus tahajud. Kenapa dikatakan tahajud? Karena kemampuan dia meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan solat. Ini berat, ya. Tapi tamu jaga dari awal kiban, hai berat sih, ya. Tapi kalau kita sudah merasakan enaknya tidur, kemudian tinggalkan yang enak demi untuk ini, itu berat. Itu berat. Kalau memang saya bertugas sebagai security, memang tidak tidur, mudah saya laksanakan sholat. Tapi ini sudah tidur, ngorok lagi, udah nggak sadar diri, kemudian tinggalkan itu semua untuk sholat, itu berat. Nah, makanya ada istilah khusus tahajud. Tahajud itu adalah meninggalkan istirahat, meninggalkan yang enak, meninggalkan yang nikmat untuk melaksanakan sholat. Nah, itu namanya tahajud. Maka masuk juga model seperti itu. Wa huwa afdalu anwa'i tatawwu bis salati mutlaqan. Wa rubbama dakhala fi man taraka an-naum 'inda tulu'il fajri. Nah, wa qama ila ada'i salati subhi. Nah, dan masuk juga yang ke model keempat adalah apa? Masuk orang yang sholat tengah malam atau sepertiga malam. Yang terakhir adalah orang yang meninggalkan tidur demi untuk sholat subuh. Dia bangun, ya, cepat, siap-siap sholat subuh, belum sampai sholat subuh lagi, ya. Tapi dia bangun, nggak sempat dia sholat sunnah, sudah subuh misalkan, persiapan sana sini kan, misalkan harus ke kamar mandi, kemudian ini udah lama pula di kamar mandi, tapi cepat dia bangun demi apa? Tidak lewat sholat subuh. Misalkan bangun setengah jam sebelum sholat subuh, karena persiapan kita kan macam-macam di kamar mandi sesuai dengan kesehatan kita. Ada orang yang setengah jam cepat, ya. Ada orang yang 45 menit kalau pagi-pagi. Dia bangun cepat, nggak sempat sholat sunnah, Allahu Akbar, termasuk dianggap itu orang yang melaksanakan sholat sepertiga malam, walaupun yang dapat sholat wajib, tapi persiapan ini dia, kalau orang lain sudah bisa sholat 4 rakaat, sholat tahajud, dia nggak sempat, ya, nggak sempat. Nah, ini jangan kecewa, Anda saudara dianggap juga termasuk orang yang melaksanakan sholat sepertiga malam, persiapan untuk yang wajib, tapi bangun cepat, dapat juga. Nah, 4 macam ini kalau kita laksanakan, ada model 4 macam ini, dikatakan termasuk orang yang melaksanakan setengah malam terakhir atau sepertiga malam terakhir. Pokoknya dari tengah malam sampai subuh, ya. Kapan kita bangun, persiapan sholatkah, menunggu sholatkah, memang sholat sunnah secara khusus, dianggap orang yang melaksanakan sholat di sholat tengah malam yang terakhir. Masuk dalam 3 hal abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pintu kebaikan ini setelah yang wajib. Sekian, terima kasih, ya. Kita walaupun kondisi hujan, tapi waktu sudah menunjukkan jam 7 kurang, jadi kita laksanakan takziah sekarang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.